Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah beberapa pekan lamanya Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu. Kenikmatan yang begitu besar tahun ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut, melayani, bahkan melepas kepergian tamu agung kita yaitu bulan Ramadan. Tentu kepergian bulan Ramadan ini masih menyimpan banyak sekali PR yang harus tetap kita evaluasi hari demi hari, waktu demi waktu. Karena sebagaimana kita rasakan dan sepertinya sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa terelakkan. Karena sebagian kaum muslimin yang bisa kita rasakan, kita saksikan hari ini dan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, rutinitas yang selama ini menjadi ibadah harian selama di bulan Ramadan seakan-akan terputus semuanya dengan terputusnya kita dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah meninggalkan kita semua, seakan semua aktivitas itu hilang dalam kehidupan kita di bulan Syawal, dan sepertinya ini akan berlanjut terus hingga bulan-bulan berikutnya, baru kemudian akan muncul semangat lagi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bersua dengan Ramadan tahun berikutnya. Tentu dan ini adalah harapan kita sebagai seorang muslim jamaah dirahmati Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selayaknya putus hanya gara-gara musim tertentu sudah berlalu, hari tertentu sudah terlewati, tempat tertentu sudah kita singgahi. Namun sejatinya ibadah itu selama nyawa masih dikandung badan, ibadah selama kita masih diberikan akal yang sehat, ibadah selama kita masih diberikan fitrah salimah, maka tidak akan ada alasan satupun yang diterima oleh Allah untuk kita meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Apakah sampai berakhirnya bulan Ramadan dan di bulan Syawal kita tidak beribadah kepada Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'bud rabbaka. Teruslah kalian dan kamu Muhammad untuk menghamba kepada Rabbmu. Kapan akhir dari kita selesai dan tuntas untuk tidak beribadah lagi? Hatta ya'tiyakal yakin. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwasanya al-yakin adalah al-maut, sampai kematian menghampiri kita, maka saat itulah menjadi garis finish di mana sudah tidak ada lagi kesempatan dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kita menyadari usia kita ini semakin lama semakin menipis. Sedangkan fungsi dari organ tubuh kita ini semakin lama semakin lemah. Tentu kita enggak menginginkan Ramadan berlalu, maka berlalu pula semua aktivitas kita. Kita ingin menutup akhir dari kehidupan kita ini dengan meninggalkan jejak manis, kenangan indah yang akan selalu dikenang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Kita ingin menutup akhir dari kehidupan kita ini dengan kesan yang manis. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan, salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, salah satu di antara indikator puasa kita diterima oleh Allah, salah satu di antara indikator kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan selama ini dari Allah, salah satu di antara indikator mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah perubahan pada diri kita menjadi lebih baik daripada hari-hari berikutnya. Maka berubahnya kita lebih baik itu bisa dilihat dari istiqomahnya kita, dilihat dari ajak dan berkesinambungannya ibadah yang kita kerjakan, dan tidak terpaku pada satu musim saja yaitu bulan Ramadan. Makanya hal ini seringkali diungkapkan oleh para ulama, sebuah ungkapan indah. Ada yang menyebutkan ini adalah ucapan dari Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala, bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang
hanya mengenal Allah, hanya mengenal Rabb-nya di bulan tertentu, yaitu di bulan Ramadan saja. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Qiyamul Lail pun sama. Yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu juga sama. Bahkan ayat yang kita baca itu nggak beda. Nggak ada ayat-ayat yang kita baca di bulan Ramadan kemudian di bulan Syawal ayatnya akan berubah dan berbeda, tidak. Menjadi pertanyaan, kenapa hal ini begitu mudah kita lepas begitu saja kebiasaan baik. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Isra, kullu ya'malu ala syakilati. Dan ini yang tidak kita harapkan. Dan ini yang tidak kita impi-impikan, bagaimana di saat kita melepas semua aktivitas, semua budaya, semua kebiasaan baik dan rutinitas yang indah ini, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita, maka tentu kita di antara orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala firman, kullu ya'malu ala syakilati. Sebagian ulama tafsir mengatakan dalam surat Al-Isra, setiap orang itu akan diwafatkan. Setiap orang itu akan mengakhiri kehidupan panjangnya itu berdasarkan kebiasaan sebelumnya. Maka kita nggak menginginkan, semuanya nggak menginginkan. Di saat kita sudah mengakhiri kehidupan ini, ternyata di saat yang sama kita sedang jauh dari Allah. Di saat yang sama kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tentu hal ini tidak menjadi keinginan kita semua. Oleh karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tathbit ats-tsabat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub. Ini perbanyak. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh jerih payah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat itu berdoa selama 6 bulan pasca berlalunya bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun di antara kita mendapatkan bocoran bahwasanya ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima. Enggak ada satupun di antara kita yang tahu. 6 bulan waktu yang sangat panjang. Maka kebiasaan para sahabat mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita pula untuk berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, terus kita latunkan. Selama 6 bulan sahabat dahulu merutinkan hal ini. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya kita perbanyak istighfar guna untuk menutup, menambal kekurangan kita selama ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat, mudah-mudahan kita bisa merutinkan ibadah sekecil apapun asalkan tidak terputus. Grade bisa kita turunkan, jumlah rakaat bisa kita kurangi, jumlah halaman nggak ada masalah, tidak sebanyak di bulan Ramadan. Namun jangan sampai kemudian terputus secara total. Karena inilah yang mendapatkan pujian dari Allah, dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW mengatakan, adwamuha wa in qalla. Bukan melihat banyak kemudian terputus. Bahkan para ulama mengatakan banyak semangat musiman tok kemudian terputus, ini dianggap sebagai seburuk-buruk manusia. Tapi sebaliknya Nabi SAW melihat apa? Yang penting rutin, ajak, berkesinambungan, berkelanjutan. Wa in qalla, walau qalilan, meskipun jadi sedikit, ternyata ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an meskipun tidak sebanyak pada bulan Ramadan, yang penting jangan terputus. Qiyamul Lail meskipun 1 rakaat salat witir, jangan sampai kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan ini akan membentuk pribadi-pribadi kita yang lebih baik, karena sekali lagi itu adalah indikator, kata para ulama, ibadah puasa kita dan seluruh jerih payah kita ini diterima oleh Allah yani subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau memang benar itu menjadi jaminan ghufira lahu ma taqaddama min yani min dzambi.